di dalam gereja itu apa adanya. Saudara-saudara, kita teruskan di dalam ayat ini. Paulus berkata, engkau boleh melihat kuasa. Nah, hal yang ketiga yang kita bicarakan pada minggu yang lampau, yaitu tentang bagaimana besarnya kuasa Tuhan yang diberikan dan bekerja di dalam tubuh Kristus. Hari ini khusus kita fokus kepada kuasa ini. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan di sini bahwa ada kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah. Nah, ini sudah masuk ke dalam iman rasuli. Yesus Kristus mati, dikuburkan, bangkit, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi berarti beberapa istilah, beberapa kalimat yang penting ini menjadi kalimat-kalimat yang fokus di dalam iman kita masing-masing. Saudara-saudara, kitab suci begitu berjuta-juta huruf, tetapi hanya beberapa kalimat saja yang dikumpulkan menjadi iman rasuli. Itu sebab Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini 5 perkataan ini, 5 kalimat ini penting luar biasa. Dan ini muncul di dalam ayat yang baru kita baca. Kuasa apa yang perlu dimengerti oleh gereja? Yaitu kuasa yang pernah dikerjakan Allah di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, di dalam bahasa Greka en Christos, di dalam Kristus. Ini merupakan wilayah menyatakan kemuliaan kuasa Tuhan Allah yang luar biasa. Di dalam Kristus. Itu menjadi suatu eksistensi yang hanya diakui oleh Tuhan Allah sebagai orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, di dalam Adam kita semua binasa. Di dalam Kristus semua dapat hidup yang baru. Di dalam Adam kita semua adalah pemberontak. Di dalam Kristus kita taat kepada Tuhan. Di dalam Adam kita mengalami kematian, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Di dalam Kristus kita mengalami perdamaian, bersatu dan beradab menyertai Tuhan untuk selama-lamanya. Ini kedua eksistensi, berada di dalam Adam atau berada di dalam Kristus, menjadi sesuatu concern yang paling besar di dalam penginjilan. Dan ini menjadi sesuatu pemisahan yang paling besar di dalam sejarah manusia. Ini menjadi kedua wilayah yang paling penting di mata Tuhan. Saudara, kalau berada di dalam Adam, maka engkau akan hanyut dan binasa. Saudara berada di dalam Kristus, saudara mendapatkan hidup yang kekal. Saudara berada di dalam Adam, meskipun engkau dibaptiskan berapa kali, dicelup berapa kali, nah, engkau mengatakan engkau sudah mendapatkan Roh Kudus dan sebagainya, tetapi statusmu masih berada di dalam Adam, masih berdosa seperti mereka yang belum menerima Yesus Kristus. Saudara-saudara, engkau tetap bukan anak Allah. Tapi engkau kalau berada di dalam Kristus, saya tidak peduli golongan apa, gereja apa, saya tidak peduli. Engkau adalah orang yang mempunyai pengalaman yang seperti apa yang digembar-gembor oleh beberapa grup radikal atau tidak. Di dalam Kristus yang sungguh-sungguh, engkau mendapatkan kuasa kebangkitan yang mengalahkan kematian. Saudara-saudara, di sini dikatakan Allah mengerjakan dengan kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian, lalu mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya? Di sini kita melihat inilah kuasa yang paling besar yang dinyatakan Allah di atas bumi ini. Saudara-saudara, jikalau gereja tidak merindukan kuasa seperti ini, kita hanya menginginkan kuasa supaya saya boleh cepat kaya, kuasa supaya saya dapat kesembuhan, kuasa supaya saya dapat kemuliaan di dalam dunia. Itu belum kita mengerti fokus kuasa Tuhan di dalam Kristus itu mengerjakan apa. Saudara-saudara, Allah menyatakan kuasa melalui membangkitkan Kristus dari kematian. Di sini adalah kuasa tentang mati dan hidup. Ini kuasa mengenai hidup mati, binasa hidup kekal, berlainan dengan agama-agama lain. Saudara-saudara, jikalau agama-agama membicarakan baik dan jahat, jikalau di dalam filsafat membicarakan bijaksana, sungguh sejati atau tidak,
Jikalau di dalam perdagangan bicara tentang profit atau rugi, saudara-saudara. Jikalau di dalam etika kita membicarakan tentang apa yang seharus atau tidak harus, saudara-saudara. Maka di dalam Kristus bukan dibicarakan tentang baik dan jahat, tentang sejati atau tidak. Itu semua juga dibicarakan, tapi tidak penting. Yang lebih penting dari itu adalah jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi fokus. Mari kita membaca sekali lagi. Yohanes 3:16. Demikianlah Allah mengasihi isi dunia semua. Masa ayat ini tidak bisa hafal? 1, 2, 3. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, jangan sakit, melainkan sehat walafiat. Begitu. Jangan apa? Jangan jahat, melainkan jadi orang baik. Begitu. Jangan bodoh, melainkan pinter-pinter. Begitu. Apa itu? Jangan. Yang keras dong. 1, 2, 3. Jangan. Melainkan beroleh. Ini tujuan memberikan Kristus. Jadi selalu engkau mesti ingat. In Christ. What had been done by God in His only begotten Son. What is the purpose of granting His only begotten Son to the history? What is the purpose of the building church as the body of Jesus Christ? Saudara-saudara, ini kuasa jangan hanya dimengerti sebagai kuasa merubah orang dengan kuasa moral. Jangan dimengerti dengan kuasa merubah situasi ekonomi dan sebagainya saja. Jangan dimengerti hanya kuasa itu bisa menyelesaikan segala penyakit dalam tubuh kita. Kekristenan tidak boleh dialihkan daripada poros kepada hal-hal pinggiran. Kekristenan tidak berarti kita tidak mengaku perlunya etika, perlunya kesembuhan, adanya kuasa Allah di dalam politik, sosial dan yang lain. Tetapi itu bukan paling penting. Fokus dan poros yang menjadi as itu adalah tentang mati hidupnya manusia. Dan saudara-saudara, bahkan bukan tentang mati hidup jasmaninya, tapi mati hidup rohaninya. Jikalau seseorang gemuk sekali secara dagingnya, tapi jiwanya kurus sekali, tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau seseorang kuat ekonomi luar biasa, tapi di dalamnya miskin iman, tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Justru terbalik, jikalau anakmu dilahirkan di rumah tangga yang miskin, tapi mempunyai kerohanian yang kuat sekali, dia akan berjuang seumur hidup. Sebaliknya, jika anakmu diwarisi uang sebanyak gunung emas, tetap tidak ada perjuangan, akan habis satu hari. Nah saudara-saudara, biar gereja melihat dengan jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga kita tafsir Alkitab bukan menonjol kita pintar. Kita membaca kitab suci bukan untuk banding sama orang lain, saya lebih bisa hafal. Kita mengerti firman Tuhan bukan untuk membanggakan, saya belajar banyak. Tidak. Biar kita memegang, mengerti, dan mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara-saudara, biarlah mata rohanimu dicelikan dan engkau boleh melihat. Melihat berapa besar kemuliaan warisan yang berada di dalam gereja. Engkau boleh melihat berapa besar pengharapanmu di dalam kekekalan. Engkau melihat apa, berapa besar kuasa yang sedang berjalan di dalam gereja. The power which is now working in the church. Sekarang sedang bekerja, berada di dalam gereja. Yang paling cilaka adalah orang Kristen sendiri tidak mengenal berapa besar kuasa Tuhan di dalam gereja. Lalu cari-cari kekuasaan di luar. Cari-cari pertolongan di luar. Ada di dalam gereja. Siapa ke gereja? Gereja bukan gedung. Gereja bukan organisasi. Gereja adalah kaum beriman. Gereja adalah orang yang dipanggil keluar daripada nasib dosa yang menuju kepada kebinasaan. Gereja adalah mereka yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Gereja adalah orang yang sudah penerima baterai dari Roh Kudus, mendapatkan hidup yang baru dari Tuhan. Saudara-saudara, kuasa yang berada di gereja adalah kuasa yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Itu berarti apa? Yaitu setiap orang yang berada di dalam Kristus mengalami bersama sesuatu hidup baru yang seperti Kristus bangkit dari kematian. Sehingga kita mempunyai sesuatu hidup dari kebangkitan yang berbeda dengan hidup-hidup kita yang lama. Saudara-saudara sekalian,
Jikalau orang Kristen tidak pernah mengalami sesudah perubahan hidup, belum pernah mati beserta Kristus, dan belum pernah hidup bersama dengan Kristus, ya belum pernah mengerti apa kuasa perubahan itu. Saudara-saudara, waktu Kristus